Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah anak-anak sekalian, kembali kita dapat bertemu di kelas 12 pada pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum kita melaksanakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang akan dipimpin oleh Enda Muhammad Farhansyah. Kami persilakan. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah sekalian, kan Bapak perlu mengingatkan pelajaran kita yang terdahulu, yakni kita berbicara tentang ujian dan cobaan, ya. Ujian dan cobaan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Intinya bahwa manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya bacakan dulu absen saudara sekalian. Bunga Hidayah, Edi Saputra, Farhansyah, Imam Nur Hasin, Muhammad Ridho Ramadhani, Muhammad Zainul Ihsan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melalui tahapan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan dapat melakukan refleksi dan pengamatan terhadap kerusakan alam yang ada. Siswa mulai membiasakan diri berperilaku menjaga kelestarian alam. Itu yang pertama. Kedua, siswa dapat melalui penugasan inquiry, siswa dapat mengartikan perkata ayat-ayat Al-Quran tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Ar-Rum ayat 41 ayat 42. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kandungan ayat Al-Quran tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Yang keempat, melalui penugasan siswa dapat mendemonstrasikan hafalan arti ayat-ayat Al-Quran tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Materi yang kita akan pelajari adalah menjaga kelestarian lingkungan. Ini ayat yang akan kita baca, ya. Yang akan kita pelajari yakni Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul lazina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 42. Gambar yang ada di papan tulis yang telah Bapak buat berkaitan dengan
manusia. Inilah kerusakan yang sering dibuat oleh manusia. Pertama, membakar hutan ya. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, penerbangan liar. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Kemudian perbuatan yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-42 kita disuruh belajar dari kaum terdahulu ya, seperti Qabil dan Habil yang saling bunuh. Kemudian kaum Nabi Nuh yang disuruh mengikuti Nabi Nuh, tetapi mereka membangkang, bahkan istri dan anaknya pun membangkang Nabi Nuh untuk turun naik ke kapal karena akan datang banjir besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belajar dari mereka, Allah akan memberikan kepada manusia, karena kebanyakan orang syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang seperti biasa akan bagi kalian 3 kelompok. Kemudian mendiskusikan, refleksikan apa yang ada di gambar di depan ini. Untuk memudahkan kalian, karena ayat Al-Quran tentang menjaga kelestarian alam ini perlu kita hafalkan. Dan untuk mempermudah menghafal, Bapak telah menyiapkan metode yang bernama karsa, kartu penggalan ayat yang kalian akan susun. Ya, anak sekalian, ya paham? Silakan. Untuk sekarang silakan kamu berdiskusi dulu. Ini kan dengan ayat tersebut, lihat di sini, kemudian disesuaikan dengan materi yang ada. Baru kalian susun di depan. Tidak apa, untuk sementara disusun di meja tidak apa-apa. Itu. Ya silakan. Sekarang kelompok 1 menyusun. Silakan. Disusun 2 orang agar lebih mempermudah. Benar masalah? Sudah ya, kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2. Iya, terima kasih. Ya, benar apa salah? Nah. Ya. Nah, sekarang kelompok 2, silakan untuk membacakan. Benar itu, silakan maju ke depan. Bacakan 2 ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahu. Iya, silakan dulu bacakan artinya. Silakan anak itu. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Rum ayat 42. Sekarang kita kembali ke tugas, yakni berdiskusi. Kalian akan mengamati gambar yang ada di depan, oleh yang ada diperhatikan, yang ada di komputer di depan. Silakan juga diperhatikan boleh. Ya. Kemudian kalian buat untuk persentase, ya, per kelompok. Ini Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Bisa dibacakan ke depan persentasenya. Ya, silakan. Di kelompok lain ada yang bisa menanggapi seperti biasa. Tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, lingkungan harus dijaga dan dilestarikan serta dipelihara dengan baik. Yang kedua, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang merusak lingkungan. Yang keempat, jangan menjadi manusia yang sombong melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang membuat kerusakan adalah orang yang musyrik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tangan dulu. Silakan ada yang menanggapi. Silakan kelompok 3. Saya akan menanggapi dari kelompok 2. Menurut pendapat kami, manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah melihatkan teman kalian untuk mempresentasikan tentang materi yang disampaikan menjaga kelestarian lingkungan ini. Ya, sekali lagi kita sangat diwajibkan untuk menjaga lingkungan atau alam kita. Seperti jangan sampai membakar hutan sembarangan. Kemudian jangan membuang sampah baik di laut di darat menyebabkan penyakit dan sebagainya. Begitu juga jangan menebang hutan secara liar. Nanti akan terjadi banjir yang merugikan kita sendiri. Dari materi di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah lingkungan harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ada yang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang merusak lingkungan. Allah murka kepada orang yang merusak lingkungan dan menjadi manusia yang sombong melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berkelompok di rumah. Ya, ini ada kertas sudah Bapak buat. 1, 2, 3. Dari kelompok 1 mau milih yang mana? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Jangan dulu dibuka. Yang mana? Nomor 1. 3. Tinggal 1 kelompok 3. Coba. Tugas apa yang Bapak berikan? Coba kelompok 3. Tugas kelompok, bacalah dengan baik dan benar serta hafalkan ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 beserta terjemahannya dan rekam dalam video atau gambar dan suara saat menghafal. Tugas kalian hafalkan hafalan kalian direkam dalam video. Ada gambar kalian, ada saat kalian menghafal. Ya. Kelompok 3. Tugas kelompok, cari dan buat dokumen, foto buku bentuk kerusakan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu beserta penjelasan tentang kerusakan yang dilakukan manusia tersebut. Carikan dan jelaskan solusi mengatasinya. Kalian buat foto dokumen, cari dokumen bentuk kerusakan di muka bumi ini. Paham semuanya? Itu tugas untuk kalian. Mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.